insya Allah akurasinya dapat dirasakan langsung, bahkan dalam waktu 1 jam ataupun 1 jam setengah itu sudah bisa dirasakan manfaat daripada penyembuhan rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita kesempatan hidup untuk senantiasa meningkatkan amal soleh untuk bekal kita nanti di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk ke podcast untuk mempelajari pengetahuan kita, wawasan kita terkait dengan kesehatan. Ya, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan ahlinya insyaallah. Ya, terkait dengan metode-metode penyembuhan. Ya, selama ini kita banyak mendengar, mengetahui bahwa metode penyembuhan penyakit itu berbagai macam. Ya, ada dari ilmu medis kesehatan langsung, ada yang non medis, dan juga bisa terapi macam-macam lah, alternatif ruqyah, dan juga bekam kalau yang tipu nabawi, dan juga ada yang pijat, relaksasi, refleksi dan lain sebagainya. Itulah salah satu pilihan-pilihan atau metode-metode cara penyembuhan yang banyak kita lihat di masyarakat Indonesia khususnya ini. Baik, ini sedikit berbeda yang pengetahuan kita akan kita dapatkan pada hari yang berbahagia ini dengan Pak Nurjaman. Ya, Masya Allah, beliau aktivitas sehari-harinya memang pada praktek untuk bagaimana penyembuhan apa namanya ini Pak Nurjaman? Rehat ya. Rehat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari, mengetahui apa itu rehat. Maksudnya bagaimana? Apakah rehat sejenak seperti di LC? Mari kita rehat sejenak. Apakah itu maksudnya? Nanti kita akan dengarkan langsung dengan Pak Nurjaman yang akan menjelaskan kepada kita apa itu rehat. Monggo Pak Nurjaman sedikit menyampaikan kepada kita apa itu rehat, Pak Nurjaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan afiat. Amin ya Allah. Kesehatan yang amat sangat luar biasa, sehat lahir dan batin. Coba bayangkan seandainya kita itu dihitung oleh Allah cara bernafas kita ini, menghirup oksigen ini. Kalau kita membeli tabung oksigen untuk bernafas itu sehari 1.500.000. Kemudian isi ulangnya 300.000. Padahal itu hanya punya kemampuan berdaya tahan hanya setengah hari. Berarti kalau kita penuh 1 hari 1 malam itu kita akan membutuhkan 3.600.000. Kalau dari 0 tahun kemudian sampai hari ini kita ada yang berumur 56 tahun, 60 tahun, tiba-tiba Allah menagih, "Hei, kau fulan, bayar oksigen yang telah kamu hirup." Bayangkan. Mahalnya luar biasa, langsung gitu aja kan kita. Benar. Nah, ini rehat adalah salah satu solusi. Oleh karenanya buat Bapak Ibu sekalian pemirsa channel Enki, untuk barangkali ada yang sedang diuji sakit, kalau belum menemukan kesembuhan jangan putus asa. Karena ada salah satu solusi seperti yang telah disampaikan oleh Mas Dedi tadi ya selaku pewawancara, bahwa jenis pengobatan di negeri kita maupun di mancanegara itu banyak sekali. Salah satunya adalah rehat yang kali ini akan kita bahas, yaitu menyembuhkan beberapa keluhan dari sakit yang fisik, pusing sampai dengan fobia, itu insya Allah bisa diatasi dengan rehat ini, resonansi healing touch. Jadi resonansi healing touch, Mas Dedi, itu bukan mengobati ya, akan tetapi hanya meresonansi, hanya menormalisir energi dalam tubuh kita yang
menjadi sebab keluhan di dalam tubuh kita itu diresonansi, dinetralisir, dinormalkan, akhirnya mengakibatkan kesembuhan kembali. Banyak nanti di situ kita harus mengkondisikan pikiran, mengkondisikan hati supaya keluhan itu minggir dari tubuh kita. Karena kadangkala sebab sakit itu menurut penelitian yang diambil dari ini, resonansi link touch ini adalah pecahan dari quantum touch sebenarnya. Nah, ini pecah menjadi banyak sekali. Salah satunya yang saya ambil adalah resonansi healing touch atau rehat. Hanya dengan menyentuh beberapa titik dalam tubuh kita yang dikeluhkan tidak nyaman, insya Allah akan menjadi nyaman dan sembuh. Seperti itu Mas Dedi. Masya Allah. Jadi saya perlu sedikit meralat tadi bahwa rehat ini adalah resonansi healing touch. Ya. Jadi bukan metode penyembuhan begitu ya. Sebenarnya ya penyembuhan, akan tetapi tidak mengobati. Tidak mengobati ya. Tidak mengobati, tapi salah satu metode penyembuhan dengan menormalkan gelombang energi yang di dalam tubuh kita. Ya. Baik. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sedikit ada merasa gangguan pada fisiknya, dicoba sana sini belum ada kesembuhan atau belum dapat maksimal kesembuhannya, maka coba salah satu solusinya langsung datang ke klinik NK Pijat Nurul Qalbi. Di sini kita menyediakan rehat, resonansi healing touch. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak Nurjaman selaku praktisi langsung ini dan juga sudah cukup pengalaman ya di lapangan, ini seberapa besar akurat tingkat penyembuhan dengan metode rehat ini Pak Nurjaman? Oh iya, akurasinya amat sangat besar ya Mas Edi. 85 sampai dengan 90% keluhan kita dapat teratasi dengan menggunakan rehat ini. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Karena ini dari yang penting kita bisa menemukan core issue ya, atau kausa atau sebab-sebab sakitnya itu apa. Jadi kalau ini bisa diketemukan, kemudian kita normalisir, kita netralisir keluhan-keluhan itu, kita bangkitkan sugestinya, insya Allah akurasinya dapat dirasakan langsung, bahkan dalam waktu 1 jam ataupun 1 jam setengah itu sudah bisa dirasakan manfaat daripada penyembuhan rehat. Kalau untuk keluhan-keluhan yang ringan ya, misalnya seperti migrain, vertigo, tensi tinggi ataupun hipotensi atau darah rendah itu dapat langsung dirasakan. Baik. Ini terkait metode rehat ini mungkin apakah sudah teruji dan terbukti untuk penyembuhan terkait ketergantungan atau fobia? Berdasarkan pengalaman di lapangan bagaimana? Sudah terbukti dan amat sangat teruji ya, karena kita sering juga mengadakan paksos ke beberapa tempat. Misalnya dulu kita ke penjara wanita di Pondok Bambu misalnya, melakukan pengobatan seperti ini. Terus kita ke Bogor melakukan demo-demo atau paksos untuk menangani keluhan-keluhan fobia, terutama ya fobia ketergantungan obat-obatan terlarang gitu ya, narkotika dan lain sebagainya. Itu takut cicak, takut ketinggian, itu insya Allah takut kucing, kecoa dan lain sebagainya itu sudah amat sangat banyak yang merasakan manfaat dari rehat. Masya Allah. Baik, mungkin bisa disampaikan sedikit nih terkait penyakit-penyakit kronis yang mampu disembuhkan dengan metode rehat ini, yang sedikit agak parah begitu Pak Nurjaman, dan juga alhamdulillah dengan izin Allah terbukti sembuh dengan metode rehat ini. Mungkin 1-2 mungkin apa yang kronis bisa disembuhkan dengan rehat gitu. Kalau yang kronis ya, misalnya mah. Masya Allah, itu luar biasa itu sebenarnya saya punya model langsung ya sebenarnya, tapi hari ini tidak ikut sih. Dia bisa bersaksi, istri saya gitu ya sembuh. Terus beberapa customer saya ada di beberapa tempat, di Persada Golf, di Persada Golf di Bekasi, dan lain sebagainya lah. Kemudian misalnya sakit lutut karena osteoporosis, kemudian
kalau naik ke tangga sakit, turun ya sakit, itu sudah banyak yang merasakan. Kalau fobia ya misalnya ketergantungan obat tadi, misalnya saya bilang tidak ada yang meninggal karena karena ketergantungan atau karena tidak minum gitu. Hanya sakau saja paling akibatnya kan. Tapi kalau OD, overdosis, pasti ada yang mati gitu loh saya bilang. Saya bangkitkan semangat dia. Jadi jangan takut kalau cuman sakau, panggil saja saya atau teman-teman atau siapalah yang punya atau kemampuan sedikit di bidang menetralisir sakaunya itu. Tapi kalau OD jangan sampai, karena kalau OD pasti yang paling parah-parahnya mati. Saya bilang gitu. Dan kalau yang mau dan percaya, yakin, maka dia langsung bisa kok teratasi sakaunya. Walaupun gitu nanti ada yang cuman iya itu tipu-tipu. Kalau yang iya tipu-tipu biasanya tidak sembuh tuh. Ingin diobati tapi iya karena takut sama orang tua misalnya ya. Jadi ya saya mau diobati kok, saya mau sembuh. Tapi itu tipu-tipu. Nah itu biasanya tidak sembuh itu. Tapi kalau yang benar-benar dia punya dorongan ingin sembuh, sudah itu biasanya sudah banyak yang membuktikan khasiatnya. Masya Allah. Baik, luar biasa dengan metode rehat ini dan juga berdasarkan pengalaman Pak Nurjaman sendiri sebagai praktisi dan banyak sudah terbukti terkait penyembuhan dengan metode rehat ini, baik yang kronis maupun yang tidak kronis begitu. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berikan sedikit contoh bagaimana sih contoh metode rehat dan saya siap untuk dijadikan bahan praktek. Ya, ya boleh. Kira-kira Mas Dedi sekarang gini, kalau untuk contoh punya keluhan apa nih? Tapi jangan pura-pura nih punya keluhan apa, misalnya apa gitu. Saat ini pilek ini. Pilek ya. Iya. Boleh. Jadi kalau pilek, kalau rehat ini biasanya kan yang disentuh mana sumber sakitnya langsung. Jadi kalau pilek itu kan bermasalah pada pernapasan, berarti di hidung dan atau kepalanya biasanya pusing. Karena itu virus ya. Virus. Oleh karenanya yang disentuh di bagian kepala dan di sini. Nah, silahkan Mas Dedi. Di depan sini. Ya, Masya Allah nih. Ya. Bismillah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kesembuhan. Mas Dedi, ya ini. Wah, ini panas nih. Walaupun di ruangan AC ternyata Mas Dedi panas dan lehernya tegang sekali nih ya. Nah sekarang kita akan coba kira-kira 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang menyembuhkan bukan saya tapi Allah tentunya. Ini hanya sebagai perantara sebab sembuhnya saja. Nah yang dipegang di sini dan di sini kita konsentrasikan dengan setup Mas. Begini. Jadi setupnya saya bimbing. Tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Saya sedang pilek karena virus. Mohon izin dan ridhomu. Untuk menerima semua yang saat ini sedang saya rasakan. Semua ini yang sedang saya rasakan. Nah, kemudian Mas Dedi sambil saya pegang begini, sebaiknya terus menerima, saya terima keluhan ini dengan sepenuh jiwa, misalnya gitu, dibatin saja. Ini kira-kira 5 menit saja, gitu ya, terus saja. Modelnya hanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita menyembuhkan pusing dan pilek ya cuman dipegang saja. Kenapa kedip-kedip Mas Edi? Ya gitu ya. Nah, kita sekarang evaluasi. Bagaimana? Coba tarik nafas. Agak ada lega atau masih seperti tadi? Coba, gimana? Ada lega atau masih seperti tadi? Kalau masih, kita ulangi lagi. Nah, batuk kan? Ini sakit nggak? Enggak. Kalau ini sama ini lebih sakit mana? Kiri. Kiri kan? Nah, sekarang kita akan terapi di belikatnya. Ya, cuman dipegang begini saja. Jadi nanti batuknya bisa lega atau tidak.
Nah, ini biasanya 15 menit, tapi karena ini hanya sampling saja, modeling, supaya ibu-ibu, bapak-bapak tahu bagaimana cara penyembuhan dengan memanfaatkan atau teknik penyembuhan dengan rehat. Gitu. Jadi ini tidak mengobati, tidak menyembuhkan, hanya membuka sumbatan-sumbatan energi meridiannya di dalam tubuhnya si customer atau Mas Dedi ini. Karena Mas Dedi sedang pilek dan batuk, maka ini belikatnya, pundaknya amat sangat tegang. Bukan hanya tegang tapi tuwegang. Nah, ini kalau secara fisik, secara posisi ini sudah lebih lunak, sudah lebih rileks. Akan tetapi nanti kita bisa lanjutkan setelah podcast ya. Siap. Terima kasih. Seperti itu Masya caranya. Allah. Ya, silahkan Mas Edi. Rasanya bagaimana? Itu yang terpenting. Karena biasanya rehat ini bisa langsung dirasakan manfaatnya sebelum dipegang dan sesudah. Nah, coba dirasakan, tarik napas dalam di dadanya Mas Edi, agak lebih lega atau masih seperti tadi gatal di sininya? Ya, alhamdulillah tadi pas kali saya coba menghirup bernapas itu kayak masih ada sisa gatal. Masih nah, ada kalau misalnya 10 itu kan gatal banget. Iya. Kalau tadi misalnya tingkatannya 10 itu adalah sakitnya berarti tingkatannya parah. Setelah dipegang ada penurunan tidak, dari 10 itu turun ke berapa kira-kira? Ya, turun 8 ini. Ke 8. Nah, ya. Berarti ada kan? Ada penurunan. Nah, nanti kita bisa lanjutkan setelah podcast. Ya, insyaallah. Supaya sembuh. Ya, insyaallah. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, ya sedikit percobaan ini alhamdulillah saya sudah sedikit merasakan lega. Tadi saya coba bernapas tadi, menghirup udara, itu seperti kayak tidak maksimal menghirup udaranya. Saya coba menghirup udara dari bernapas melalui perut, tapi itu agak sulit maksimal untuk bernapasnya. Tapi setelah dipraktekin dengan metode rehat ini, ya bismillah sedikit saya coba bernapas dengan perut, sedikit alhamdulillah maksimal. Ya sepertinya ada pengurangan ya. Begitu alhamdulillah ada perubahan. Baik, nanti ya. kita lanjutkan setelah itu ya, setelah Masya Allah, podcast. tabarakallah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, inilah sedikit perbincangan kita menginformasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan metode rehat. Mungkin Pak Nurjaman bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa di sini di podcast NQ ini, barangkali yang berminat, barangkali untuk bisa mengajak untuk dengan metode rehat ini di klinik Nurul Qalbi ini. Ya, saya berpesan kepada seluruh pemirsa channel NQ. Barangkali ada yang punya keluhan-keluhan yang sudah berupaya kemana-mana belum menemukan kecocokan, karena berobat itu juga cocok-cocokan. Allah sudah berfirman, yakin sajalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza maridtu fahuwa wa yasfin. Jadi semua penyakit itu pada prinsipnya dapat disembuhkan. Hanya 2 saja yang tidak bisa disembuhkan, yaitu degeneratif atau penuaan ya, dan meninggal. Nah, kalaulah belum sembuh itu karena belum ditemukan saja obatnya. Oleh karenanya bisa hadir di NQ di Jalan Karangtengah 1 ya. Yayasan Nurul Qalbi, Yayasan Sahabat Nurul Qalbi ya. Hadir saja di sini, nanti diklik di map muncul, atau bisa nanti ada nomor telepon yang ditaruh di deskripsi untuk langsung menghubungi ke NQ ataupun ke saya, bisa bikin appointment waktu dan lain sebagainya, untuk konsultasi dan lain sebagainya dipersilahkan. Dan jangan takut buat Bapak Ibu, kita nanti bisa dirasakan kok langsung manfaatnya. Terima kasih, gitu aja Mas Dedi. Baik, terima kasih Pak Nurjaman atas informasinya, sharing-sharingnya, pengalamannya terkait metode penyembuhan rehat ini. Ya. Semoga Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada bisa mendapatkan pengetahuan dan barangkali ingin membutuhkan solusi dari sakit yang dialami. Langsung saja datang ke Yayasan Sahabat Nurul Qalbi, karena alhamdulillah kita sudah punya klinik Sahabat Nurul Qalbi.
ada berbagai macam terapi. Ada terapi pijat, Bekam, relaksasi, ada pijat bekam, ada bekam, refleksi. ya, dan juga tentu juga di sini kita juga menyediakan pelayanan terapi pijat terapi kecanduan yang baru saja kita sampaikan tadi. Ya. Baik, terima kasih. Saya pembawa acara dan juga narasumber Pak Nurjaman mengundur diri di hadapan pemirsa dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.